Menarik. Kalau begitu, aku akan serius. Setelah selesai berbicara, aura emas dilepaskan dari tubuh Ye Xiancheng, lalu mengalir ke lengannya dan menyatu dengan tombak. Aura keduanya benar-benar konsisten, seolah-olah mereka adalah satu. Keluarga Ye, saya pandai menggunakan senjata. Diinisiasi oleh para leluhur kami, dan disempurnakan oleh beberapa generasi pendahulu, kami akhirnya menciptakan seperangkat teknik tombak yang tak terkalahkan di dunia, yang disebut teknik tombak Wuxiang. Hari ini, aku akan memperlihatkannya kepadamu. Setelah berkata demikian, Ye Xiancheng berlari lurus ke arah Chu Feng sambil memegang tombak di tangannya. Saat mendekat, dia menebas dengan tombaknya secara langsung. Tubuh tombaknya bengkok, seperti cambuk yang mencambuk dari kehampaan, tetapi yang datang ke arahnya adalah aura yang ganas. Chu Feng berdiri diam, memegang pedang untuk menghalangi. Tetapi dia mendapati tombak yang semula jatuh dari atas kepalanya tiba-tiba menghilang. Saat muncul kembali, ia sudah menusuk ke arah Chu Feng dari pinggang. Untungnya, Chu Feng siap dan memblokir serangan itu dengan pedang tangan kanannya. Kamu bereaksi dengan cepat, tetapi bisakah kamu menangkisnya lain kali? Tombak di tangan Ye Xiancheng menyerang lagi. Sama seperti sebelumnya, saat tombak itu hendak menyerang, tombak itu tiba-tiba menghilang. Tombak itu muncul lagi di dekatnya, tetapi menyerang dari arah yang sama sekali berbeda. Untungnya, Chu Feng bereaksi cukup cepat. Tidak peduli seberapa hebatnya keterampilan tombak Ye Xiancheng, dia tetap tidak dapat mengenai Chu Feng. Pada saat yang sama, meskipun Dandan dan Song Yun tidak mengambil tindakan, mereka menyaksikan pertempuran tersebut. Apakah ini ilusi? Mengapa begitu aneh? Dandan punya beberapa tebakan, namun belum bisa mengambil keputusan. Di luar istana, orang tua Ye Xiancheng tampak sangat bangga. Chu Feng ini berhasil memblokir teknik tombak Wuxiang milik Xiancheng secara berturut-turut. Ini memang pantas dengan reputasinya. Ayah Ye Xiancheng menghela nafas, meskipun dia menghela nafas karena Chu Feng punya kemampuan, dia sebenarnya memuji putranya atas kemampuannya. Teknik tombak tak berbentuk Xiancheng telah mencapai kesempurnaan. Dia belum serius. Jika dia serius, Chu Feng pasti tidak akan bisa menolaknya. Jika Chu Feng tidak mengubah strateginya dan menggunakan seni bela dirinya, tetapi malah ingin mengalahkan Xiancheng dengan senjatanya, dia akan menggali kuburnya sendiri. Dibandingkan dengan eufemisme ayah Ye Xiancheng, kata-kata ibu Ye Xiancheng lebih langsung. Pada saat yang sama, anggota kuat lain dari klan abadi Ye tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka saat menyaksikan pertarungan antara Chu Feng dan Ye Xiancheng. Teknik tombak tak berbentuk ini dapat dilakukan sedemikian rupa pada tingkat Ye Xiancheng. Keluarga Ye adalah klan abadi yang tak tertandingi sepanjang sejarah. Di medan perang, meskipun Ye Xiancheng tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia tetap menggunakan teknik tombak tak berbentuk. Dalam situasi ini, dia tidak dapat merebut kota setelah sekian lama menyerang. Hal ini membuatnya memandang Chu Feng dengan lebih hormat. Saat menyerang, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Chu Feng, ilmu pedang macam apa ini? Bisakah kau benar-benar menandingi teknik tombak Wuxiang milikku? Ini bukan teknik pedang tetap. Ini adalah metode untuk menangani hal-hal yang aku temukan sendiri ketika aku bertarung dengan orang lain, kata Chu Feng. Chu Feng, kau sangat tidak jujur. Ilmu pedangmu dapat dengan cekatan menangkis seranganku berkali-kali. Jelas ada triknya. Bagaimana mungkin itu bukan ilmu pedang? Ye Xiancheng tidak mempercayainya. Yang jelas itu bukan ilmu pedang, karena aku bisa menggunakan pedang, tombak, atau tongkat. Jika saya harus mengatakannya, itu adalah pengalaman yang saya kumpulkan dari pertarungan dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, saya telah membentuk cara saya sendiri. Tetapi keahlian menembakmu memang misterius. Apa yang disebut teknik tombak tak berbentuk berarti bahwa serangan itu nyata dan palsu, kan? Kata Chu Feng. Oh, kamu sudah menemukan jawabannya. Teruslah bicara, aku ingin melihat apakah kamu benar. Kata Ye Xiancheng. Realitas ini bukanlah ilusi, tetapi serangan nyata. Serangan dapat diubah dalam sekejap. Untuk melakukan ini, Anda perlu memiliki kendali yang sangat kuat atas tubuh Anda.
Pasti Anda membutuhkan banyak waktu untuk berlatih teknik tombak ini, bukan? Kata Chu Feng. Memang, teknik tombak ini membutuhkan waktu lebih lama untuk saya kuasai dibandingkan semua metode lain yang pernah saya latih. Penglihatanmu sungguh menakjubkan. Tapi kamu mungkin bisa tahu kalau aku serius. Tanya Ye Xiancheng. Tentu saja kamu serius, tapi kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Kata Chu Feng. Anda bisa melihatnya. Menarik. Tidak hanya kekuatan tempurmu yang sebanding denganku, tetapi penglihatanmu juga luar biasa. Chu Feng, kau memang lawan yang langka. Aku tidak tega menyakitimu. Kenapa kau tidak mengaku kalah saja dan kita akan berhenti di sini? Setidaknya kau bisa terhindar dari rasa sakit fisik. Kata Ye Xiancheng. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak menggunakan seni bela diri? Tanya Chu Feng. Apakah menurutmu jika kau menggunakan ilmu bela diri terlebih dahulu, itu sama saja dengan kalah olehku dalam hal senjata, dan kau takut kehilangan muka di hadapan para tetua tamu? Kata Ye Xiancheng. Bagi seorang seniman bela diri, kemenangan sudah cukup. Aku tidak peduli dengan hal-hal ini, kata Chu Feng. Kenapa begitu? Ceritakan padaku. Ye Xiancheng menjadi semakin penasaran. Keahlian menembakmu sangat kuat, dan kekuatan tempurmu juga tidak lemah. Sulit untuk menghadapi lawan sepertimu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku harus mengambil kesempatan ini untuk mengasah diriku sendiri, kata Chu Feng. Chu Feng berbicara dari hati. Ye Xiancheng ini memang sangat kuat. Ia memiliki kekuatan tempur yang hebat dan keahlian menembak yang misterius. Lawan seperti itu memang langka saat ini. Ini adalah kesempatan langka bagi saya untuk mengasah keterampilan saya dalam menggunakan senjata dan meningkatkan kemampuan diri. Teman baik, kau memperlakukanku sebagai rekan tanding. Tapi tombak di tanganku itu kejam. Kalau kau tidak bisa menghindarinya tepat waktu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ye Xiancheng tidak marah tetapi malah tertawa, seolah-olah dia sangat menikmati pertemuan dengan lawan seperti itu. Tetapi tombak di tangannya menjadi semakin kuat. Bagi orang luar, ujung tombak itu seperti hujan badai, menyapu ke arah Chu Feng. Dia jelas lebih serius. Namun Chu Feng berada di tengah hujan ujung tombak, dia tidak hanya aman dan sehat, dia bahkan tidak mundur. Dia jelas merupakan orang yang mampu menandingi Ye Xiancheng, dan dia juga merupakan orang yang cukup kuat untuk melihat bahwa Chu Feng telah beralih dari sekadar bertahan menjadi menyerang, dan keduanya bertarung murni dalam pertempuran ofensif. Namun dia tidak memiliki keahlian dalam tombak, dan lebih pandai menyerang daripada bertahan. Mereka merasa tidak percaya bahwa dia dapat bertarung melawan teknik tombak Wuxiang tanpa mengalami kerugian. Adegan ini membuat kebanggaan di wajah orang tua Ye Xiancheng segera sirna. Kekuatan putranya tidak berkurang. Namun Chu Feng bagaikan bola kapas, tidak peduli seberapa keras Ye Xiancheng menyerang, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Chu Feng. Dalam situasi ini, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah Chu Feng, dan dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan sekarang pun masih ada beberapa keraguan. Ini sinyal yang sangat buruk. Anak muda masa kini jauh lebih sulit dipahami daripada yang mereka bayangkan. Xiancheng, ini terkait dengan formasi penyembuhan klan kita. Jangan ceroboh. Cepat kerahkan kekuatan penuhmu untuk mengakhiri duel ini. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, ayah Ye Xiancheng buru-buru mengirim pesan secara diam-diam. Chu Feng, aku mengakui kamu sebagai lawanku. Tapi bagaimanapun juga, kita sudah bertaruh. Kau dan aku harus memutuskan pemenangnya. Jangan salahkan aku. Ledakan. Begitu Ye Xiancheng mengatakan ini, api dan gelombang air menyembur keluar dari dua pedang di tangan Chu Feng. Itulah metode unik dari dua senjata ajaib Chu Feng. Poin pentingnya adalah bahwa api dan ombak saling terkait dan berubah menjadi kabut, yang sebenarnya dapat menghalangi pandangan. Mendengus. Namun Ye Xiancheng sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan mencoba menilai serangan Chu Feng melalui kemampuan penginderaannya. Ia sangat yakin akan hal ini karena ia telah melatih kemampuan sensorinya secara khusus. Wow, tetapi sesaat kemudian,
Dia merasakan nyeri tajam di dadanya. Chu Feng lah yang menendangnya dan mengirimnya terbang. Kamu kalah. Chu Feng menatap Ye Xiancheng dan memainkan dua senjata ajaib di tangannya sambil berbicara. Artinya jelas. Kalau saja bukan tendangan, itu adalah ayunan pisau. Ye Xiancheng sudah meninggal.